Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Tak ku bertanyakan rencanamu. Jadikan aku alatmu Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku. Semua daripadamu, Yesus, beri aku yang baru. Hai, Shalom dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar dan pujian penyembahan yang akan kita tinggikan. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca daripada pembacaan iman rasuli. Dan kita akan membaca pembacaan ini bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama sekali lagi melalui online ataupun YouTube. Ya, sebelum kita mulakan dengan acara pujian penyembahan kita dan ibadah kita selanjutnya, mari kita berdoa. Saya pimpin kita. Haleluya. Syukur dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa di bumi seperti di surga. Dan kami percaya doa orang benar dimanapun berada sangat besar kuasanya. Pada saat ini sebelum acara pembukaan dengan pujian, penyembahan, dengan apa cara sekalipun, terlebih dulu kami merendahkan diri kami salibmu. Kami mohon pengampunan, kekudusan kepada Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak dan berkenan hadapan-Mu. Jadikan kami sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin sebentar dalam memuji menyembah Tuhan, backupnya, pemain musik, dan semua alat yang digunakan pakai. Tuhan, mari urapi semuanya dengan urapan baru. Dan begitu juga hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Engkau juga akan gunakan menjadi saluran berkat Tuhan, agar Engkau berfirman melalui dia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dan juga kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan pada hari ini, tidak kira kami ada di rumah, tidak kira kami dimanapun kami berada untuk membuka online ini. Tuhan, siapapun yang Tuhan gunakan untuk memberkati kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai ke hari ini, Tuhan telah mengutus berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan, dari udara sendiri. Bala tentara surga yang Tuhan telah utus dan telah campur tangan dalam segala keadaan keperluan gereja kami, dan malaikat-Mu memberkati. Mari berkati tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang memberkati gereja Damai Sejahtera. Tidak kira dimanapun kami berada, baik yang ada di Pucini, baik yang ada di Sibu, di Bintulu, di Serike, bahkan di Seratok, baik yang ada di Miri, baik yang ada di Lawas, baik yang ada di Limbang, baik yang ada di Semenanjung. Di dalam nama Yesus, siapapun saudara kami yang disebut saudara seiman, sahabat Kristen, selain gereja kami Damai Sejahtera yang ada di Pucini, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati mereka dan mereka juga ingin memberkati gereja-Mu. Oleh itu Tuhan, tidak kira yang terkecil atau terbesar, kami percaya itu adalah dari hati mereka yang telah Tuhan guna pakai untuk diutus untuk memberkati gereja kami. Mari berkati semuanya. Dan kami katakan juga, sekiranya dalam ibadah online ini, roh yang tidak baik yang datang mengganggu pikiran hati kami, di dalam kami membuka online ibadah bersama keluarga, di
dalam nama Yesus kami patah dan putuskan semua strategi iblis. Kami percaya kuasa Tuhan bersama kami dalam pujian penyembahan dan juga firman-Mu. Dan apapun yang kami nikmati dalam online sebentar ini, kami percaya diberkati Tuhan. Kami sama-sama menikmati kekuatan semangat baru di dalam Yesus Kristus. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan terus menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita angkatkan lagu ini sebagai tanda pujian syukur kita kepada Tuhan. Yesus
Haleluya.
Shalom, salam damai sejahtera, selamat pagi untuk kita semua yang mengikuti ibadah online kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan di mana Tuhan telah menyertai, telah memimpin kita sepanjang waktu-waktu yang telah lalu, sehingga pada hari ini kita ada, kata Paulus, sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan dengan firman Tuhan, saya berdoa dan kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan Tuhan di mana telah menyertai dan telah memimpin kami dari minggu ini, dari awal minggu sehingga pada hari ini. Kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, dan kami telah memuji dan menyembah Tuhan melalui tim pujian. Dan Tuhan, sebentar kami akan melihat firman-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu, Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Beri kami pengertian, pengetahuan yang baik akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang nyata di dalam pelayanan kami pada hari ini. Roh Kudus berbicara di dalam hati kami, agar kami mengerti, mengetahui, dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, pada hari ini dan pagi ini saya akan membawa kita dengan satu tema yang berkata ketaatan kunci mukjizat. Berarti saya masih berbicara tentang mukjizat, dan kita pun telah belajar tentang mukjizat dan bagaimana mukjizat itu terjadi, mengapa mukjizat itu terjadi sampai pada hari ini. Dan pada hari ini saya membawa kita dengan ketaatan kunci mukjizat, ya. Ketaatan adalah kunci mukjizat. Mari kita lihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 yang berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Sekali lagi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Dan jadi sesuai dengan tema kita tentang ketaatan, ya, ketaatan kunci mukjizat. Dan kalau kita lihat, ketaatan adalah kunci daripada mukjizat. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci daripada segala mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab banyak cerita yang memuat tentang bagaimana ketaatan yang dilakukan, yang pada akhirnya menghasilkan mukjizat Tuhan, ya. Di mana banyak cerita yang di dalam Alkitab yang dapat kita lihat bagaimana ketaatan itu terjadi sehingga terjadinya mukjizat Tuhan. Nah, mukjizat yang terjadi karena perbuatan Allah yang besar, karena melihat ketaatan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mukjizat terjadi karena perbuatan Allah yang besar, karena melihat ketaatan dari orang-orang yang percaya. Nah, apabila kita taat setia kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga yang terjadi kepada umat-umat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan diperhadapkan dengan tantangan dan ujian, masalah yang membuat mereka harus mengambil tindakan yang berdasarkan kepada kehendak Tuhan, yang membuat kita mengambil tindakan yang berdasarkan dengan firman Tuhan, dan sehingga mukjizat Allah itu terjadi. Ya, sehingga mukjizat Allah itu terjadi. Kita melihat bersama bagaimana contoh ketaatan dari beberapa peristiwa di dalam Alkitab. Ya, kita akan lihat, kita akan belajar pada hari ini. Kita lihat bersama bagaimana contoh-contoh ketaatan dari beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang telah menghasilkan mukjizat Tuhan.
Yang pertama, peristiwa runtuhnya tembok kota Yeriko. Ya, kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-27. Dan saya tidak membaca ayat ini, tetapi ayat ini telah berbicara bagaimana umat Israel telah merebut Yeriko, bagaimana tembok Yeriko itu telah runtuh, bukan dengan kerita kabal, bukan dengan tukul besi, tetapi dengan mukjizat Tuhan. Ya, kota Yeriko itu telah runtuh. Nah, ketaatan Yosua di dalam memimpin bangsa Israel nampak jelas ketika dia memberikan sebuah perintah yang bermula daripada perintah Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada Yosua secara jelas bahwa mereka harus taat kepada Tuhan, harus taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan telah memberi kepada Yosua satu perintah supaya mereka harus mengelilingi kota Yerusalem 7 kali. Dan setiap hari mereka mengelilingi kota Yerusalem itu 1 kali. Dan hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi Yerusalem 7 kali. Dan setelah mereka melakukan perintah Tuhan, taat setia kepada perintah Tuhan, maka mukjizat telah terjadi. Runtuhnya kota Yerusalem itu, runtuhnya tembok Yeriko itu, ya bukan oleh karena kereta kapal, bukan oleh karena besi, tukul besi, tetapi oleh karena mukjizat Tuhan. Setelah mereka mengikuti perintah Tuhan, last sekali Tuhan katakan kamu harus bersorak 7 kali. Dan setelah mereka bersorak 7 kali, secara mukjizat kota Yeriko telah runtuh. Dan mereka mulai memanjat kota itu dan masuk ke kota itu dan merebut kota Yeriko. Itu bukan terjadi oleh karena manusia, saudara. Ini terjadi oleh karena ketaatan Yosua sebagai pemimpin umat Israel pada waktu itu. Dan oleh karena ketaatan kepimpinan umat Israel, dan sehingga Tuhan melakukan mukjizatnya kepada mereka terhadap Yerusalem ataupun kota Yeriko itu. Tuhan telah melakukan mukjizatnya. Nah, apa yang diperintahkan dan itulah yang dilakukan. Itulah ketaatan yang dinamakan ketaatan. Apa yang Tuhan telah perintahkan kepada Yosua, itulah yang Yosua lakukan. Itulah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat Israel pada waktu itu. Itulah yang dinamakan ketaatan. Ketaatan Yosua dan bangsa Israel membuat tembok Yeriko hancur oleh karena kuasa Tuhan, ayat yang ke-20. Oleh karena ketaatan mereka, maka runtuhnya kota Yeriko itu oleh karena kuasa Tuhan. Ketaatan menghasilkan mukjizat Tuhan, saudara. Tak kala kita taat setia seperti Yosua dan bangsa Israel, maka mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun kita, saudara. Ya, tidak pilih apakah kita adalah pemimpin, apakah kita adalah orang biasa. Tetapi tak kala Tuhan memerintahkan kepada kita apa yang diperintahkannya, lalu kita mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, maka mukjizat akan terjadi. Maka mukjizat akan terjadi tak kala kita setia kepada perintah Tuhan. Oleh itu, saudara, ketaatan menghasilkan mukjizat. Ya, ketaatan menghasilkan mukjizat. Yang kedua, peristiwa Gideon mengalahkan musuh. Ya, kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga yang ke-25. Dan kita boleh lihat sendiri, baca sendiri tentang peristiwa Gideon mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim ini, ketaatan daripada Gideon dan 300 orang yang turut serta dengan Gideon dalam menyerang musuh, dalam memperlihatkan mukjizat Tuhan. Karena pada waktu itu mereka dikepung oleh musuh. Musuh yang begitu ramai, musuh yang begitu banyak. Umat Israel pada waktu itu dalam ketakutan. Dan mereka berbicara sesama sendiri, bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan musuh yang terlalu ramai ini. Tetapi pada waktu mereka ingin Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel, maka Tuhan memberi perintah kepada Gideon supaya memilih hanya 300 orang.
Daripada beribu-ribu askar, Tuhan telah memilih hanya 300 orang. Dan Gideon telah melakukan seperti yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Daripada ribuan orang sampai kepada 300 orang. Pada waktu mereka telah mengalahkan musuh, mereka taat dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh. Yang berperang untuk Israel pada waktu itu bukan Gideon saja, bukan umat Israel saja, tetapi malaikat Tuhan turut serta di dalam memerangi musuh-musuh yang terlalu ramai itu. Dan sehingga pada waktu itu saudara, mukjizat terjadi, kuasa Allah terjadi, musuh dikalahkan oleh karena kuasa Tuhan, bukan oleh karena Gideon, bukan oleh karena umat Israel, tetapi oleh karena mereka taat kepada Tuhan. Maka Tuhan turut campur tangan di dalam peperangan itu, dan akhirnya mukjizat Allah terjadi. Mereka telah menang daripada peperangan. Ketaatan membuat kita menikmati mukjizat Tuhan. Tak kala kita taat seperti Gideon dan seperti umat Israel, seperti askar yang 300 orang itu, maka kita akan menikmati mukjizat Tuhan. Ya, mukjizat Tuhan kita tidak akan nikmati tak kala kita tidak taat seperti kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi apabila kita taat kepada perintah Tuhan seperti Gideon dan 300 askar yang telah mengikuti Gideon itu, maka kita akan menikmati mukjizat Tuhan. Saudara, mukjizat Allah pasti terjadi tak kala kita taat setia kepada Tuhan. Seperti Gideon setia kepada Tuhan. Gideon tidak melangkah dengan kekuatan sendiri, tetapi dia melangkah dengan kuasa Allah. Dan pertama dia membawa ribuan tentara. Tuhan katakan, saya tidak memerlukan tentara yang begitu ramai, dan kamu akan buat pilihan seperti ini dan seperti itu. Maka Gideon melakukannya, dan akhirnya mereka menikmati mukjizat Tuhan. Mengapa saudara? Karena mereka taat setia akan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, peristiwa janda di Sarefat yang mengalami mukjizat Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 hingga yang ke-16. Saudara, kita boleh baca. Buka Alkitab kamu dan baca ayat itu. Ketaatan seorang janda yang lebih menghargai melakukan kehendak Tuhan dibandingkan dengan hal yang lain, dan akhirnya membuat dia mengalami mukjizat Tuhan. Dia tidak mementingkan diri, yang walaupun pada waktu itu kelaparan terjadi, yang walaupun pada waktu itu hanya segenggam tepung yang ada padanya, tetapi dia melakukan perintah Allah sesuai yang dikatakan oleh Elisha kepadanya. Dan akhirnya saudara, ketaatan akan mengalami mukjizat Tuhan. Minyak itu tidak habis, tepung itu tidak habis. Yang walaupun dimakan oleh Elisha, walaupun dimakan oleh janda ini dan anak-anaknya, tidak akan habis saudara. Mengapa? Karena janda ini taat akan perintah Tuhan. Melalui Elisha, Tuhan telah berbicara kepada janda ini, dan maka dia telah mempersiapkan, menyediakan bagian bagi seorang hamba Tuhan. Dan maka Tuhan melakukan mukjizat luar biasa terhadap janda ini. Dan sehingga tepung dan minyak itu tidak kehabisan sampai hujan turun. Dan kalau kita lihat hal ini saudara, ketaatan akan mengalami mukjizat Tuhan. Tak kala kita taat dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Mengapa mukjizat Tuhan terjadi saudara? Karena kita taat kepada Tuhan. Mengapa banyak orang mengalami mukjizat Tuhan? Karena mereka taat kepada Tuhan. Mengapa banyak orang tidak mengalami mukjizat Tuhan? Karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, banyak orang bertanya seperti ini. Mengapa kami seperti ini dan seperti itu, pastor? Bekerja bertengkusumus, tunggang terbalik, tetapi kami tidak mengalami berkat Tuhan. Kami selalunya kurang, selalunya tidak kecukupan. Dan satu pertanyaan untuk kita, sejauh mana kita
Apa ini menghargai apa yang Tuhan telah katakan kepada kita? Sejauh mana kita telah menghargai apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita di dalam firman Tuhan? Dan kadang-kadang kita tidak mentaati perintah Tuhan. Kita terlalu mementingkan diri, mencuri hari Tuhan. Kita tidak mengikuti ibadah. Kita lari, kita mau ikut cara kita sendiri. Tidak cukup dengan apa yang ada. Kita curi hari Tuhan. Tuhan telah memberi kita 6 hari untuk kita bekerja. Hanya Tuhan ambil 1 hari supaya bukan hanya kita beribadah, supaya kita rehat di rumah. Setelah kita rehat 1 hari, maka Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita bekerja dalam 6 hari. Dan setelah kita bekerja 6 hari, dan Tuhan ingin supaya kita rehat 1 hari. Tetapi manusia kita ini tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita pergi untuk bekerja. Kita katakan tidak cukup 6 hari. Tidak cukup kita dapatkan duit seperti ini dan seperti itu. Tetapi kita tidak sadar, di dalam kita mencuri hari Tuhan, di sanalah berkat Tuhan hilang daripada kita. Kita curi 10 ringgit, hilang 1 ribu. Kita curi 1 ribu, hilang 100 ribu. Dan saudara pilih apa yang kita harus lakukan. Mau melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita, hargai dan hormati apa yang Tuhan katakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kuduslah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Minggu, di mana kita harus beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, saya selalu berbicara apabila saya berbicara tentang hari Minggu. Saya tidak diajar oleh mak saya bekerja hari Minggu. Saya dilarang sama sekali. Sewaktu saya menjadi hamba Tuhan, jangan katakan kerja. Kalau saya turun padang untuk main bola, dia akan katakan kepada saya, kenapa kamu pergi main bola? Ini hari Minggu. Dan saya turuti. Saya tidak turun. Sampai pada suatu ketika saya diperintah oleh majikan saya untuk bekerja. Saya menangis, saudara. Saya lari pergi ke bilik, saya berdoa. Tuhan, saya tidak diajar oleh mak saya untuk bekerja hari Minggu. Saya tidak pernah diajar oleh mak saya untuk bekerja hari Minggu. Dan saya tidak pun pernah bekerja hari Minggu, Tuhan. Dan hari ini saya diperintah untuk bekerja. Jika Tuhan benar-benar ingin saya menjadi hamba Tuhan, rosakkan kereta yang saya pakai. Kami ada 2 kereta traktor yang angkat kayu. Saya pun heran, saudara. Apabila kami turun kerja, belum angkat 1 batang balak, kereta kami tidak dapat bergerak. 2 kereta tidak dapat bergerak. Kalau 1 kereta mungkin tidak cukup mukjizat. 2 kereta rusak pada hari itu. Dan hari itu kami off day. Saya balik pergi rumah, pergi di bilik saya, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jelas bahwa mukjizat Tuhan telah terjadi dalam hidup saya. Dan mulai pada saat itu saya mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan saya belajar dan belajar. Sampai pada hari ini, saya tidak mengajar anak saya untuk kerja hari Minggu. Kalau ada pun pekerjaan mereka, saya akan katakan hari Minggu jangan kerja. Kalau dipotong gaji itu tidak apa. Orang potong gaji, majikan potong gaji, Tuhan akan tambah gaji kamu. Dia potong 100, Tuhan akan tambah 1.000. Dia potong 1.000, Tuhan akan tambah 10.000. Jika kita taat setia kepada Tuhan, seperti mana janda Sarafat ini, dia setia mendengar apa yang hamba Allah ini katakan. Dan Tuhan telah memberkati. Minyak yang di dalam buli-buli tepung itu tidak pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Dan kalau kita lihat ini adalah mukjizat, peristiwa yang terjadi di Sarafat. Dan yang seterusnya, peristiwa Raja Yosafat yang menang dari kepungan bangsa lain. Yosafat dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Yosafat dikepung oleh beberapa kota dan raja ingin memerangi Yosafat. Dan Yosafat datang kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-30. Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat mengalami ancaman dengan kepungan 3 bangsa yang besar. Mereka dikepung oleh bangsa-bangsa yang besar.
Mereka ingin mengalahkan Yosafat. Mereka ingin memerangi Yosafat dan ingin merebut kota Israel pada waktu itu. Yosafat mengambil langkah untuk berdoa dan mencari jawaban dari Tuhan dan serta melakukan ketaatan, dan akhirnya mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Siapa yang dapat lolos daripada 3 raja yang besar ini? Tetapi Tuhan telah berbicara kepada Yosafat, dan Yosafat mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan berperang untuk Yosafat. Ketaatan membawa kita mendapat mukjizat dari Tuhan. Tak kala kita taat, tak kala kita setia, maka peristiwa yang besar akan terjadi seperti Raja Yosafat ini. Tak kala kita setia dan taat mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka mukjizat Allah akan terjadi. Ya, mukjizat Allah akan terjadi. Yang kelima, peristiwa air menjadi air anggur di pesta perkawinan di Kana. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-11. Mukjizat yang dinyatakan Alkitab sebagai yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat di Kana ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Sewaktu Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus katakan kepada ibunya, "Waktuku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Buat apa yang dikatakan olehnya." Dan pada waktu itu Yesus memerintah kepada mereka, isi tempayan itu dengan air. Air bukan air anggur, air tawar yang ada di sana pada waktu itu. Dan mereka mengisi tabung itu dengan air biasa. Dan Yesus katakan kepada mereka, bagi kepada tetamu-tetamu. Dan mereka pergi dan mereka bagi kepada semua tetamu-tetamu. Dan waktu mereka minum air itu mereka heran. Dan lalu berkata kepada tuan yang punyai keramaian itu dan berkata, biasa orang, kata dia, menyimpan air anggur yang baik. Dan setelah itu mereka akan memberi yang kurang baik. Tetapi kamu menyediakan anggur yang baik dari awal sampai akhir, tanpa mereka sadar bahwa anggur yang mereka minum itu adalah air yang telah menjadi air anggur. Dan kalau kita lihat mengapa hal ini terjadi, saudara, mukjizat yang dinyatakan Alkitab sebagai yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana ini adalah dilakukan oleh pelayan-pelayan pada waktu itu. Setelah Yesus memerintahkan kepada mereka dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka tanpa was-was. Kalau kamu disuruh untuk menyedok air dalam tong, dalam tangki, masuk ke dalam tempayan dan lalu dia katakan bagi kepada pelayan-pelayan, apakah kamu melangkah ataupun tidak? Karena kamu sendiri tahu itu air tawar, kamu sendiri tahu itu air pahit, kamu sendiri tahu itu air kolam. Lalu dia katakan bagi, apakah kamu mau pergi atau tidak? Tetapi pelayan-pelayan pada waktu itu mendengar kata Ibu Yesus, ikut apa yang dia suruh, dan lalu mereka mengikut. Waktu Yesus katakan bagilah kepada tetamu-tetamu, dan mereka tidak was-was, mereka turun dan mereka bagi, dan akhirnya mereka melihat mukjizat Tuhan terjadi. Orang heran, mengapa sampai akhir daripada pesta itu air anggur yang sangat baik, sangat sedap, sangat nyaman, tanpa mereka tahu bahwa itu adalah mukjizat Tuhan. Yang tahu pada waktu itu hanya pelayan-pelayan yang telah taat kepada perintah. Dan kalau kita lihat bahwa itulah mukjizat Allah, oleh karena ketaatan mereka, maka kuasa Tuhan bekerja untuk menghasilkan anggur yang terbaik. Ya, oleh karena ketaatan mereka, seandainya mereka tidak taat, mungkin tidak ada air anggur yang baik. Oleh karena mereka taat, saudara, maka pada waktu itu terjadi mukjizat Tuhan, di mana anggur yang terbaik terhasil oleh karena mukjizat Tuhan. Ketaatan memberikan mukjizat.
jika kita taat kepada perintah Tuhan, jika kita taat setia kepada apa yang Tuhan katakan, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan yang keenam, peristiwa Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang begitu banyak. Kita lihat di dalam Lukas 5, 1 sampai yang 7, dan kita baca sendiri. Inilah yang terjadi dengan Petrus yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Petrus, dan labuhkanlah pukatmu. Dan Petrus katakan, kami telah berusaha sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan memerintah kami, maka kami akan melakukannya. Dan mereka menebar jalan-jalan mereka. Dan mulai pada saat itu, mereka dapat melihat ikan yang begitu banyak dan besar. Dan jalan mereka itu hampir-hampir koyak. Mereka terpaksa minta bantuan dari perahu-perahu lain untuk membantu mereka. Mujizat Allah terjadi. Sepanjang malam menjala tidak mendapat, hanya menurut perintah Yesus. Satu kali tebar jala dan jala hampir-hampir koyak. Itu adalah mujizat. Sekalipun di dalam suasana yang tidak memungkinkan, akan tetapi Petrus belajar untuk taat. Ayat yang kelima, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Sekalipun kita di dalam situasi yang sukar, saudara, dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Banyak orang yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan akhirnya, walaupun hidup mereka senang, dan akhirnya mereka akan menemui kesulitan. Tapi bagi orang yang mendengar, yang walaupun situasi pada waktu itu adalah sulit, dan mereka mendengar dan melakukan, seperti Petrus, yang di dalam hatinya berkata, mana mungkin kami telah menjala sepanjang malam, mungkin hanya dapat 5 ekor. Mungkin, saya katakan mungkin. Dia katakan tidak ada, mustahil tidak ada langsung, mungkin ada 5 ekor. Begitu. Tetapi oleh karena Tuhan menyuruh, maka dia mengikuti. Sewaktu dia mengikuti perintah Tuhan, maka mujizat terjadi. Dan begitu banyak ikan yang mereka dapat pada waktu itu. Dan yang ketujuh, ketaatan akan membuat kita meraih mujizat. Kita lihat di dalam Ulangan 10, 12, 13. Suatu perintah bagi bangsa Israel untuk mereka hidup di dalam ketaatan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan maka mereka akan diberkati Tuhan. Inilah yang dikatakan ketaatan. Ketaatan itu adalah suatu yang harus segera dilaksanakan dan tetap memiliki pilihan untuk memilih pilihan yang lain dan dilakukan dengan senang hati dan tidak dengan mengeluh. Melakukan segala perintah Tuhan dengan senang hati, bukan dengan mengeluh. Mendengar dan melakukan. Ketika ketaatan itu dilakukan, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tak kala kita tidak mengeluh di dalam melakukan perintah Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Tak kala kita tidak mengeluh di dalam segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang walaupun sukar, sulit dan susah, maka mujizat akan terjadi. Seperti peristiwa-peristiwa yang telah kita lihat dari awal tadi, daripada yang pertama hingga kepada yang ketujuh ini. Mereka taat, mereka setia, mereka mendengar dan melakukan, tidak memilih untuk kepentingan diri. Mereka memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan akhirnya, saudara, maka mujizat Allah terjadi. Dan kalau kita lihat cara supaya tetap melakukan ketaatan, ya, cara bagaimana kita harus melakukan ketaatan. Yang pertama, percaya setiap apa yang dikatakan, yang kita lakukan itu bersandar kepada kepercayaan dan keyakinan kita. Ya, percaya setiap apa yang kita lakukan itu bersandar kepercayaan dan keyakinan. Bersandar kepada kepercayaan dan keyakinan kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dengan percaya dengan sungguh, taat kepada perintah Tuhan, maka mujizat Allah akan terjadi. Setiap orang yang dapat melakukan ketaatan karena dia percaya Tuhan,
pasti melihat dan akan menolong serta melakukan mujizat. Ya, setiap orang yang dapat melakukan ketaatan karena dia percaya kepada Tuhan pasti melihat dan akan menolong serta melakukan mujizat Tuhan. Apabila kita setia, taat, percaya kepada Tuhan, dan kita pasti akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berani membayar harga. Keberanian adalah unsur utama untuk kita melangkah di tingkat iman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Keberanian adalah sumber utama untuk kita melangkah di tingkat iman yang lebih tinggi. Tak kala kita berani membayar harga, maka iman kita akan dikuatkan, diteguhkan. Tak kala kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Karena di dalam semuanya itu, saudara, kita harus membayar harga. Ya, segala sesuatu kita harus membayar harga. Tuhan menyelamat kita pun untuk menyelamat kita pun membayar harga. Dia harus mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib supaya kita yang harus dihukum tidak dihukum, tetapi kita diselamatkan. Dan begitu juga dengan kita. Mau melihat mujizat Tuhan, mau menikmati berkat Tuhan, kita harus membayar harga. Apa harga yang kita harus bayar? Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Dan kita harus menghormati setiap perintah-perintah Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sekalipun banyak tantangan, tetapi jangan takut. Lakukan segala sesuatu ataupun lakukan saja apa yang menjadi bahagian kita, yaitu ketaatan. Pada akhirnya Tuhan akan menolong kita dengan mujizat Tuhan. Lakukan bahagian kita dengan ketaatan kita. Percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Dan satu ketika saya bersama-sama dengan kawan teman, dan dia berbicara kepada saya dan menyatakan kebaikan Tuhan. Dan lalu dia katakan seperti ini, saya sudah lama berhenti tidak bekerja hari Minggu. Dan saya melihat berkat Tuhan itu luar biasa. Dan saya tengok dia happy, tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau sebelum ini dia bekerja hari Minggu, dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak menikmati berkat Tuhan. Damai sejahtera tidak ada. Dan satu ketika dia katakan, saya sudah berhenti untuk bekerja hari Minggu. Dan saya lihat dia happy. Saya tengok di leher dia sudah ada kilauan emas. Tuhan telah memberkati dengan luar biasa. Bukan hanya tidak bekerja hari Minggu, dan dia sudah mulai melayani Tuhan dengan bakat, karunia, talenta yang ada. Luar biasa. Ya, suami istri luar biasa. Melayani Tuhan dengan luar biasa. Tidak mengira apa sekalipun. Malahan mereka berkorban demi pelayanan Tuhan. Dan saya lihat mereka happy, anak mereka happy diberkati Tuhan. Dan ini yang kita ingin, saudara. Banyak orang berusaha, tetapi tidak kecukupan, malahan kekurangan. Ada orang yang bekerja, tidak cukup 6 hari, bekerja lagi tanpa 1 hari, tetapi dalam kekurangan. Sedikit-sedikit minta tolong dengan kawan. Kawan bukan tidak mau menolong, tetapi kita harus lihat kepada bagaimana dan kenapa saya hanya selalu kekurangan, sedangkan orang lain hidup dalam kelimpahan. Orang lain itu mungkin tidak bekerja seperti kamu. Orang lain itu hanya hidup sehari cukup untuk sehari, tetapi mereka tidak meminta-minta, tetapi mereka hidup dengan damai sejahtera. Mengapa, saudara? Mungkin mereka telah melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka menikmati damai daripada Allah. Ingin mujizat Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingin mujizat Tuhan, taat setia kepada Tuhan.
jika kita taat setia kepada Tuhan, janda Sarafat itu dia hanya tunggu mati. Tidak ada pendapatan, tidak ada apa-apa lagi, hanya segenggam tepung dan minyak yang sedikit. Hanya tunggu saat untuk mati. Tetapi setelah Elisa mengatakan, buatlah untuk saya dulu dan baru untuk kamu. Setelah dia melakukan itu, tanpa dia memikirkan bahwa itu adalah tepung yang terakhir, dan dia buat dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak kehabisan. Malahan dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan telah melakukan mujizat karena dia taat setia kepada perintah Tuhan. Dan bagaimana saudara pada hari ini? Sejauh mana kita telah mentaati perintah Tuhan? Ingin melihat mujizat Tuhan, taat setia kepada perintah Tuhan. Betapa yang mendengar perintah saya manusia biasa. Saya juga taat kepada Tuhan. Saya juga belajar untuk taat setia kepada Tuhan. Yang kita ingin belajar adalah taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, taatlah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, jika dia katakan maka lah. Dan maka Tuhan akan memberkati kita. Ya firman Tuhan katakan, kalau kita taat setia, maka dia akan taat setia kepada kita. Dia akan memberkati kita berkelimpahan. Kita tidak akan menjadi peminta-minta, bahkan kita akan diberkati dengan luar biasa. Amin saudara. Ya firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada minggu ini sampai di sini. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, dan saya minta istri saya yang tercinta untuk bersama-sama saya menyanyikan lagu. Kalau dia tidak ada, tidak sempurna saya. Jadi kita ingin menaikkan satu pujian yang biasa, tetapi punya pengertian yang sangat indah. Bagi saya diberkati, dan saya harap saudara juga akan diberkati.
Oleh karena Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada hari ini. Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Jamah mereka dengan jamahan Tuhan. Roh Kudus Tuhan khususnya Tuhan akan bekerja. Berkarya di dalam hati mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Mukjizat Allah akan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan kami doakan dimanapun anggota gereja damai sejahtera berada ya Tuhan. Biarlah mereka kami semua akan mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Karena Engkau adalah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati. Dimanapun kita akan pergi dan berada, keluar masuknya kita daripada rumah kita, Tuhan Allah menyertai kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita yang memelihara hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang melindungi kita, membungkusi kita. Haleluya Tuhan kami doakan. Tuhan Engkau berkati. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat damai sejahtera Tuhan. Tuhan Engkau limpahkan kepada seluruh anggota damai sejahtera. Berkat secara rohani, berkat secara jasmani, Tuhan Engkau curahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan terima kasih untuk setiap kita yang telah setia dari awal hingga selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye-bye.